Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, pernahkah kamu melihat seseorang berpakaian lusuh lalu langsung menilainya rendah? Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana penampilan membuatmu dianggap bukan siapa-siapa? Tapi bagaimana jika orang yang diremehkan itu justru memiliki kuasa yang bisa mengubah segalanya? Kisah ini akan membuka mata kita bahwa harta, pengaruh, dan kejutan kadang datang dalam wujud yang tak kita sangka. Siang itu, mentari menggantung garang di langit Jakarta. Di tengah ramainya jalan protokol yang dipenuhi mobil-mobil mewah, sebuah pemandangan tak lazim muncul di pintu masuk salah satu bank elit. Seorang perempuan muda, kurus, rambutnya kusut, dan pakaiannya compang-camping, melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis. Langkahnya tenang, matanya tajam, meski dari luar tampak seperti gelandangan yang nyasar. Seorang satpam langsung bergerak mendekat. Dengan wajah bingung bercampur curiga, ia berkata, "Mbak, ini bukan tempat buat minta-minta. Di luar saja, ya." Perempuan itu tidak menoleh. Ia berjalan melewati antrean nasabah umum dan langsung menuju area layanan prioritas. Petugas bank, seorang wanita berpenampilan elegan, mengerutkan kening melihat sosok itu. Ia menutup map yang sedang dibacanya lalu berkata sinis, "Mbak, untuk layanan ini, minimal setoran awal 100 juta. Mungkin tempatnya bukan di sini." Perempuan itu menatap lurus dan menjawab dengan suara datar, "Saya ingin buka rekening. Tapi tolong, jangan nilai saya dari penampilan." Satu nasabah lain ikut terkekeh pelan, "Mbak, yang kaya kamu, biasanya minta bukan nyetor." Suasana mulai canggung. Petugas tampak kesal. "Kalau tidak berkepentingan, silakan keluar. Jangan mengganggu yang lain." Namun perempuan itu tetap berdiri tegak. Ia berkata lagi, kali ini dengan nada lebih dalam, "Saya ingin bertemu manajer. Tolong panggilkan dia sekarang." Petugas melipat tangan, mencibir, "Mbak pikir siapa? Mau bikin keributan?" Tapi sebelum sempat terjadi pertengkaran lebih jauh, seorang pria berkemeja biru muda datang tergesa dari dalam. Wajahnya menegang begitu melihat si perempuan. Ia menghentikan langkah, menatap tajam sejenak, lalu segera membungkuk. "Selamat datang, Nona. Kami mohon maaf atas perlakuan ini. Silakan masuk ke ruang tamu eksekutif. Kami tidak tahu Anda akan datang hari ini," ucapnya dengan gugup. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata membelalak. Petugas perempuan tadi mendadak pucat. Satpam menunduk panik, memegangi topinya. Dan gadis yang semula dianggap hina itu justru melangkah anggun masuk ke dalam, tanpa mempedulikan tatapan orang-orang yang kini menyesali perlakuan mereka. Pintu ruang eksekutif tertutup pelan di belakangnya. Gadis itu duduk dengan tenang di sofa kulit hitam yang mengkilap, kontras dengan pakaiannya yang lusuh dan rambut acak-acakan. Manajer bank berdiri di hadapannya dengan kepala menunduk. Tangannya gemetar saat mengambil satu map dari laci meja. "Maafkan kami atas ketidaksopanan staf kami," ucapnya hati-hati. "Kami tidak diberi informasi bahwa Anda akan hadir langsung." Perempuan itu tidak menjawab. Hanya menatap pria itu dengan mata gelap penuh diam. Setelah beberapa detik sunyi, ia bertanya pelan, "Masih ingat nama saya?" Manajer itu menelan ludah. "Anda adalah Asha Pradipta, cucu dari mendiang Tuan Adiwijaya." Seketika ruangan terasa lebih dingin. Nama itu, Adiwijaya, tidak biasa disebut sembarangan. Ia adalah satu dari 9 nama yang hanya dibisikkan dalam lingkaran elit bisnis Indonesia. Mereka menyebutnya bagian dari 9 naga, para pemilik bayangan atas jalannya roda ekonomi negeri. Asha bersandar perlahan. "Jadi kamu tahu, tapi pegawaimu tidak." "Maafkan kami, saya akan segera memberikan sanksi." Manajer buru-buru mencatat sesuatu di ponselnya. "Bukan hanya sanksi," kata Asha, datar. "Saya ingin nama-nama lengkap mereka. Semua yang bicara tanpa sopan tadi. Aku ingin tahu siapa yang lupa bahwa warisan kekuasaan tidak selalu datang dalam bentuk mobil dan jas mahal." Manajer mengangguk cepat.
Siap. Akan saya kirimkan langsung sore ini. Lalu, maksud kedatangan Anda, apakah untuk mengaktifkan kembali rekening yang ditutup 5 tahun lalu? Asha mengangguk pelan. Dan lebih dari itu, aku akan ambil alih semua aset yang masih tersisa. Termasuk saham yang dikabarkan hilang di Singapura. Aku tahu siapa yang menggelapkannya. Manajer tampak makin pucat. Tangannya menggigil saat membuka laptop. Iya, kami akan bantu proses semuanya. Dokumen warisan dan otentikasi biometrik masih tersimpan di brankas utama. Asha berdiri. Bawa aku ke sana. Sekarang. Dengan langkah tergesa dan kepala menunduk, manajer itu mempersilakan Asha menuju lift khusus. Di lorong yang sepi itu, suara langkah mereka bergema, bersahutan dengan bayang-bayang nama besar yang selama ini disembunyikan. Dan siapa sangka, sosok yang semula dianggap gembel itu, kini berjalan menuju ruang penyimpanan harta milik salah satu naga paling berkuasa di negeri ini. Sementara di luar, para pegawai masih saling bertanya, siapa dia sebenarnya? Mereka belum tahu bahwa badai baru saja mengetuk pintu. Lift eksekutif turun perlahan, menuju lantai terbawah bangunan. Tidak semua orang tahu bahwa bank itu menyimpan ruang bawah tanah yang hanya bisa diakses oleh nasabah tertentu, yang bahkan tidak terdaftar di sistem umum. Asha berdiri tenang, matanya menatap angka digital yang turun satu persatu. Di sebelahnya, manajer masih menahan napas, seolah takut mengatakan hal yang salah. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyambut mereka. Sebuah koridor pendek mengarah ke pintu baja setinggi 2 meter, dengan 2 petugas keamanan berjaga sambil membawa senjata laras panjang. Ini ruang penyimpanan harta warisan yang disegel sejak wafatnya Tuan Adiwijaya, jelas manajer pelan. Hanya keluarga langsung dengan kode DNA yang bisa membukanya. Asha melangkah maju tanpa ragu. Ia menempelkan ibu jarinya ke mesin pemindai. Sebuah suara mekanik terdengar, diikuti lampu hijau yang menyala. Identifikasi cocok. Selamat datang kembali, Nona Asha, kata suara otomatis dari dalam dinding. Pintu baja berderak perlahan, membuka akses ke ruangan besar yang dipenuhi lemari besi, rak-rak dokumen, dan satu meja panjang di tengah ruangan. Di salah satu sudut, terdapat sebuah kotak hitam dengan simbol naga emas di atasnya. Asha langsung berjalan ke sana. Ini milik kakekmu, ujar manajer dengan suara bergetar. Tidak ada satu pun yang berani membukanya sejak beliau wafat. Asha membuka kotak itu. Di dalamnya, tersusun rapi dokumen kepemilikan saham, surat tanah di berbagai negara, sertifikat perusahaan, dan satu amplop tua yang berwarna kuning gading. Ia membukanya pelan. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Asha, jika kamu membaca ini, berarti waktumu telah datang. Jangan percaya siapapun. Bahkan mereka yang memanggilmu saudara. Semua warisan ini milikmu, tapi kamu harus mengambilnya sendiri. Dan jangan lupakan siapa yang menjatuhkan ibumu. Mata Asha menajam. Ia menoleh ke arah manajer. Ada berapa saham yang dipindahkan tanpa izin dari nama Adiwijaya dalam 5 tahun terakhir? Manajer menelan ludah. 8 perusahaan. Tapi kami tidak tahu siapa yang memerintahkan. Cari semua nama direktur yang menandatangani pemindahan itu. Cetak, sekarang juga. Manajer berlari kecil ke meja komputer. Asha tetap berdiri di depan kotak warisan itu, dengan sorot mata seperti api yang mulai menyala. Di pikirannya, satu nama kembali terlintas. Nama yang dulu membujuk ibunya untuk menyerahkan kuasa keluarga. Nama yang kini duduk nyaman di kursi komisaris utama salah satu perusahaan milik naga tua. Asha mengepalkan tangan. Ia tidak datang hanya untuk warisan, tapi untuk perhitungan. Langit mulai mendung saat Asha meninggalkan bank dengan langkah mantap. Pakaian lusuhnya masih belum terganti, tapi kini ia membawa map berisi dokumen berharga yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Di belakangnya, manajer bank masih berdiri dengan tubuh kaku, seperti baru saja melihat bayangan masa lalu yang kembali menagih janji. Asha naik ke sebuah mobil sedan hitam yang sudah menunggu di luar. Sopir tua yang mengenakannya tampak panik begitu melihat penampilan Asha,
Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Asha berkata pelan, "Bawa aku ke rumah pamanku yang di Kemang." Sopir itu menunduk, mengangguk cepat. Mobil pun melaju di bawah langit abu-abu. Rumah megah di Kemang itu berdiri seperti istana kecil. Dinding tinggi, pagar besi tebal, dan kamera di setiap sudut. Tapi bagi Asha, tempat itu tak lebih dari benteng pengkhianat. Ia turun dari mobil dan melangkah ke pintu depan. Seorang pembantu membukakan pintu dengan ragu. "Maaf, Mbak, tamu harus pakai janji dulu." "Aku bukan tamu," jawab Asha dingin. "Katakan pada Tuan Darsyah, keponakannya datang." Mendengar nama itu, pembantu itu membelalak, lalu bergegas masuk. Tak lama kemudian, muncullah pria paruh baya dengan wajah licin dan senyum palsu. Ia mengenakan batik halus dan jam tangan emas. "Asha, ya Allah, ini kamu." "Astagfirullah, bagaimana bisa kamu jadi seperti ini?" "Astaga, lihatlah dirimu," ucapnya sambil berpura-pura terkejut dan prihatin. Asha tidak membalas. Ia menyerahkan map di tangannya. "Kau tahu aku akan datang suatu hari. Ini semua cukup untuk membuktikan bahwa kau yang memindahkan 8 perusahaan atas namamu. Dengan cara ilegal." Wajah Darsyah langsung berubah. Senyumnya memudar, digantikan dengan garis rahang yang menegang. "Kau masih kecil waktu itu. Tak mengerti apa-apa. Semua ini kulakukan demi menyelamatkan aset keluarga. Bukan menyelamatkan. Menguasai," potong Asha. "Kau tipu ibuku. Kau buat seolah semua perusahaan harus dijual demi pajak warisan. Tapi ternyata, kau pindahkan ke tanganmu sendiri." Darsyah melangkah maju. "Kau pikir, dengan dokumen itu kau bisa ambil semuanya kembali? Dunia bisnis tidak cukup dengan kertas, Asha. Kau butuh nama, butuh jaringan." Asha tersenyum tipis. "Kau lupa siapa aku. Aku cucu Adiwijaya. Dan semua orang dalam jaringan naga tahu apa arti namanya. Bahkan yang menyembunyikan rasa takutnya di balik meja besar." Darsyah mencoba tertawa, tapi suaranya kering. "Kau tak punya apa-apa, selain warisan mati." Asha mendekat, menatap langsung ke matanya. "Aku punya satu hal yang tidak kau punya. Waktu. Dan aku akan gunakan waktu itu untuk menjatuhkan semua yang kau bangun di atas pengkhianatan." Tanpa pamit, Asha berbalik dan meninggalkan rumah itu. Hujan turun pelan, membasahi rambut dan bajunya. Tapi langkahnya tidak berhenti. Satu demi satu, Asha akan menagih semua yang pernah dicuri dari keluarganya. Jakarta malam itu tampak seperti lautan cahaya dan rahasia. Di sebuah ruangan tersembunyi di gedung pencakar langit kawasan Sudirman, 7 pria tua duduk mengelilingi meja bundar dari kayu jati yang sudah mengilap. Mereka bukan sembarang orang. Merekalah para pewaris kekuasaan bayangan, sisa-sisa dari 9 naga yang masih aktif menggenggam denyut ekonomi negeri ini. Seorang pria berkacamata gelap menepuk meja pelan. "Apa benar? Cucu Adiwijaya kembali?" "Bukan cuma kembali," jawab seorang lainnya. "Dia datang ke bank pusat dan membuka brankas keluarga." Ruangan hening sesaat. Lalu seorang lelaki berperut buncit menghembuskan asap cerutunya. Kita pikir dia sudah tenggelam di pelosok. Setelah ibunya mati, dia lenyap. Ternyata dia menyimpan semua dokumen asli. "Dan Darsyah?" tanya yang lain. "Sudah dihadapinya. Kita tidak bisa lindungi Darsyah lebih lama kalau Asha menyodorkan semua bukti ke otoritas bisnis internasional." Mereka saling pandang. Wajah-wajah itu menunjukkan lebih dari sekadar kekhawatiran. Mereka takut. Karena nama Adiwijaya adalah simbol. Dan Asha adalah warisannya yang hidup. Di tempat berbeda, Asha duduk di dalam kamar kecil sebuah apartemen sederhana. Ia membuka laptop dan memindai seluruh dokumen warisan, satu persatu. Di sisinya, seorang wanita muda berkerudung menatap layar dengan serius. "Aku masih tidak percaya kamu berani tantang mereka semua," ucap wanita itu. "Kalau aku diam, aku akan jadi Buddha di tanah yang dibangun oleh darah keluargaku sendiri," jawab Asha. Wanita itu mengangguk. "Tapi kamu harus hati-hati.
Majelis Naga tidak segan menghilangkan siapapun yang mengganggu kekuasaan mereka. Asha menarik napas dalam. Mereka pikir aku hanya gadis compang-camping. Tapi aku lahir dari darah Adiwijaya. Dan aku akan hidup untuk menyeimbangkan timbangan yang sudah timpang terlalu lama. Ia lalu mengirimkan email berisi bukti-bukti saham yang dipindahkan secara ilegal, disertai rekaman video pengakuan dari salah satu mantan tangan kanan pamannya. Email itu dikirim ke dua tempat sekaligus, kantor hukum internasional dan media ekonomi paling berpengaruh di Asia. Di saat yang sama, notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu kamu hidup, dan kami menunggumu di pertemuan besar minggu depan. Datanglah, atau semua yang kau miliki akan kami ambil kembali. Asha menatap layar. Bibirnya mengukir senyum dingin. Pertemuan itu adalah medan yang ia tunggu sejak hari ibunya dikubur tanpa penghormatan. Pertemuan besar itu digelar di sebuah resort tersembunyi di puncak, dijaga ketat oleh petugas bersenjata yang tidak mengenakan seragam resmi. Hanya mobil-mobil dengan kaca gelap yang diperbolehkan masuk. Di dalam salah satu villa mewah yang disewa khusus untuk malam itu, 7 kursi melingkar mengelilingi meja makan panjang yang terbuat dari kayu trem besi satu lempeng. Di tengahnya, sebuah lilin besar menyala pelan, seolah menerangi dosa yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Asha tiba tepat pukul 8 malam. Kali ini, ia tidak lagi berpakaian compang-camping. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, rambut disisir rapi, dan langkahnya mantap saat memasuki ruangan itu. Semua mata menoleh, beberapa dengan sinis, lainnya dengan sorot tajam. Seorang pria tua di ujung meja berbicara lebih dulu. Kau datang juga, akhirnya. Kami ingin menyelesaikan ini dengan tenang. Asha tidak duduk. Ia berdiri di ujung meja, menatap mereka satu persatu. Tenang adalah hak bagi mereka yang tak mengkhianati darah sendiri. Pria berkacamata gelap bersandar santai. Kau bisa mengambil kembali sebagian saham, kalau itu cukup memuaskanmu. Kita bisa anggap ini sebagai kompensasi kesalahan masa lalu. Tawaran kalian hina, jawab Asha. Kalian pikir aku datang hanya untuk meminta bagian? Kalian menghancurkan ibuku. Kalian biarkan pamanku menipu warisan yang seharusnya dijaga. Kalian duduk di sini seolah tak berdosa, padahal kalian semua ikut menandatangani pengalihan saham itu. Lelaki gemuk yang tadi diam, kini tertawa pelan. Kalau kamu pikir bisa menjatuhkan kami hanya dengan dokumen dan kata-kata, kamu belum tahu permainan ini, Asha. Kami punya pengacara, media, polisi, bahkan menteri. Asha mengeluarkan satu flash disk dari sakunya. Ia meletakkannya di atas meja. Aku tidak main-main. Di dalam ini ada rekaman pembicaraan kalian saat rapat pengalihan warisan. Ada juga transfer dana ke rekening luar negeri. Dan video pertemuan rahasia pamanku dengan pihak asing yang membeli perusahaan keluarga kami. Semua akan tayang jam 9 malam ini. Sudah dijadwalkan otomatis. Para pria tua itu tampak saling pandang. Wajah mereka mulai berubah. Kau bisa menunda semuanya, kalau kamu setuju bekerja sama, kata salah satu dari mereka. Asha menatap lilin di tengah meja. Aku tidak ingin bagian. Aku ingin nama keluargaku bersih. Dan aku ingin semua yang kalian curi dikembalikan. Bukan ke aku, tapi ke yayasan yang ibuku rintis sebelum dibunuh secara perlahan oleh tekanan kalian. Yayasan, ejek mereka. Yayasan untuk anak-anak pengusaha yang bangkrut karena monopoli rakus kalian, jawab Asha tajam. Sejenak hening. Sampai pria tertua di ruangan itu berkata pelan, kalau kau hidup di dunia naga, kau harus siap jadi naga. Tapi ingat, naga sejati tidak pernah menyembur api ke sesamanya. Asha tersenyum tipis. Justru karena aku bukan naga. Aku manusia. Dan manusia tidak hidup dari ketakutan. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Di luar, langit bersih. Tapi di dalam, ketujuh naga itu mulai panik. Karena mereka tahu, jam 9 malam, dunia akan berubah. Pukul 9 malam. Berita itu tayang serentak di berbagai platform media digital dan stasiun televisi.
Judulnya mengguncang jagat bisnis nasional. Skandal warisan naga, pengalihan ilegal saham triliunan rupiah. Wajah-wajah para anggota Majelis Naga satu persatu muncul di layar, disertai rekaman suara, bukti transfer, dan potongan dokumen legal yang disimpan Asha selama ini. Tagar warisan Adiwijaya mendominasi trending topik. Masyarakat marah. Investor goyah. Saham beberapa perusahaan besar anjlok dalam hitungan jam. Di sebuah ruangan hotel sederhana, Asha duduk tenang. Di depannya, wanita berkerudung yang sejak awal membantunya tersenyum bangga. Kau berhasil. Tapi apa kau siap menanggung semuanya? Asha menoleh, matanya jernih. Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk membersihkan. Kalau mereka mau lawan, aku siap. Tapi dunia sekarang bukan milik mereka lagi. Ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan dari firma hukum internasional yang tadi pagi menerima semua bukti. Suara di seberang sana berbicara cepat, antusias. Nona Asha, seluruh pemindahan saham yang Anda tunjukkan sudah cukup untuk menggugat mereka di 3 negara. Bila Anda bersedia, kita bisa mulai proses hukum minggu depan. Asha mengangguk. Lakukan saja. Tapi ingat, aku tidak mau 1 rupiah pun kembali ke rekening pribadiku. Semua harus masuk ke yayasan. Setelah menutup telepon, Asha memandang langit malam dari jendela hotelnya. Jakarta tampak berbeda sekarang. Kota yang dulu menghina penampilannya, kini mulai menunduk pada siapa dirinya. Pagi harinya, kantor pusat Darsyah Corporation disegel. Beberapa tokoh penting ditetapkan sebagai tersangka. Media berbondong-bondong mencoba mewawancarai Asha, tapi ia hanya mengucapkan 1 kalimat. Warisan terbesar dari kakekku bukan uang, tapi keberanian untuk melawan ketidakadilan. Beberapa minggu kemudian, Asha berdiri di depan sebuah gedung sederhana yang dulu terbengkalai. Kini, papan nama di depannya bertuliskan, Rumah Cahaya Adiwijaya, Pusat Pembinaan Wirausaha Yatim Duafa. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Beberapa remaja duduk di kelas belajar komputer. Di sudut taman, seorang perempuan tua memandangi Asha dengan mata berkaca-kaca. Itu mimpi ibumu, ucap wanita tua itu. Asha tersenyum lembut. Dan sekarang, mimpi itu hidup lagi. Ia duduk di bangku taman, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Ia datang ke kota ini dengan pakaian compang-camping, diremehkan, disingkirkan. Tapi ia pulang bukan dengan kekayaan. Ia pulang dengan kehormatan. Bukan sebagai pewaris naga, tapi sebagai manusia yang tak bisa dibeli.